Halo, jumpa kembali di YouTube channel ITB MH TV. Nah, masih nih melanjutkan perbincangan kita sebelumnya tentang alternatif produk pembalut sekali pakai. Kalau sebelumnya kita sudah bercerita nih tentang menstrual pad dan juga celana menstruasi, kali ini kita akan memperbincangkan nih produk lain yang bisa kita jadikan alternatif. Nah, apa nih Teh Tias nih produknya kira-kira? Ya, alternatif yang lain untuk sebagai alternatif sekali pakai yang jarang disebutkan adalah menstrual cup atau malah sering Menstrual. disebutkan. Jadi menstrual cup ini kalau buat teman-teman yang belum tahu itu adalah pengganti pembalut sekali pakai tapi bentuknya nggak kayak pembalut. Jadi dia kayak semacam cara pakainya itu kayak tampon, jadi dimasukkan ke dalam liang vagina gitu, ke dalam lubang cervix gitu. Dan dia terbuat dari silikon medical grade yang lembut, Hmm. yang bagus ya buat apa namanya untuk organ kewanitaan kita. Jadi nggak berbahaya karena dia silikon medical grade, apa namanya antibakterial, nggak ada pori gitu, jadi aman bersih gitu. Nah, cupnya ini sifatnya tidak menyerap darah ya, beda prinsipnya kayak pembalut kain atau celana menstruasi. Jadi Hmm. kalau menstrual cup ini sifatnya adalah dia menampung darah menstruasi gitu. Jadi nggak diserap, tapi darahnya Hmm. ditampung gitu, ditampung. Nah, nanti setelah beberapa jam gitu, biasanya sih disarankan maksimal 12 jam, itu kita bisa keluarkan, terus darah menstruasinya kita buang ke lubang toilet gitu. Nah, biasanya satu menstrual cup ini bisa kita pakai sampai 10 tahun, tergantung perawatan lagi-lagi ya. Jadi kalau misalnya kita pakai menstrual cup sampai 10 tahun, tuh bayangkan hematnya tuh udah kayak berjuta-juta gitu. Tuh, dan sampah yang kita hindarin juga banyak sekali ya, sampah pembalut yang kita hindari. Oke. Jadi agak beda nih ya caranya dengan apa yang sebelumnya dan mungkin juga Ya, agak untuk beberapa orang, ini dimasukin ya gitu. iya, iya, iya. Nah, ini nih contohnya, ini menstrual cup nih aku bawa. Ya, ya, susah. Nah, ini dia. Ini Oh masuk ke iya. dalam liang vagina kita, ke dalam lubang serviks, kemudian dia menampung darah. Nanti kalau misalnya darah kita udah selesai gitu, udah selesai Mm-mm. jamnya maksimal 12 jam, ini bisa dikeluarin. Terus darah yang tertampung di dalam cawan menstruasi ini kita bisa keluarkan dan buang ke lubang toilet. Oke. Gitu. Setelah itu dibilas aja lalu dipakai lagi Ya, gitu. ya, jadi habis itu kita bisa bilas pakai bidet atau apa sih semprotan air yang di WC itu, habis Mm-mm. itu dipakai lagi. Nggak apa-apa. Oh, oke. Karena tadi itu medical grade ya bahannya itu. Ya, ya, ya. Kalau misalnya kan itu tadi di cara pakainya itu dimasukkan gitu ya ke dalam Mm-mm. liang vagina itu eh, ada kemungkinan iritasi gitu nggak ya, Tia? Justru enggak, karena dia tidak berpori, jadi dia terbentuk 100% dari silikon medical grade. Nah, kebetulan kalau di Sustain kita carry satu brand namanya Organicap. Nah, ini menstrual Hmm. cap brand dari Denmark. Nah, Hmm. brand ini itu sudah mengantongi allergy certified, gitu. Jadi udah Hmm. tersertifikasi ya, jadi allergy certified, kemudian sudah apa sih namanya FDA registered, ini Food and Drugs Administration di US. Kemudian juga dia vegan certified, jadi dia nggak pakai turunan hewan, terus dia juga nggak melakukan animal testing gitu ya. Hmm. Jadi apa, dan silikon medical grade-nya ini sendiri bahan yang tidak menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya gitu loh. Jadi nggak akan membuat kulit kalian yang super permeable di daerah Hmm. kewanitaan tadi itu jadi iritasi atau lecet atau jadi gimana-gimana gitu sih. Itu justru pakai ini tuh jadi life changing sih, enak banget karena rasanya kalian tuh kayak nggak menstruasi. Jadi kebayang nggak, Hmm. biasanya kan kalau kayak kita pakai membalut kan darahnya tuh ngocor kan keluar Hmm. gitu, kayak Hmm. ada waterfall effect, tau nggak? Iya, You know what iya I'm kayak talking about, kerasa right? Kayak keluar. pure gitu kan. Nah, itu tuh Hmm. ini kalau kalian pakai pembalut sekali pakai, celana menstruasi, pembalut apa namanya pakai ulang gitu ya, pembalut kain itu akan feel-nya sama. Kalian akan Hmm. merasakan si waterfall effect ini. Nah, kalau misalnya kalian pakai menstrual cup karena itu ada di dalam liang vagina gitu ya, ada Hmm. di tengah-tengah gitu ya, ada di dalam kayak gini. Nah, darah menstruasinya kan ditampung gitu kan. Hmm. Jadi kalian tidak akan lagi merasakan waterfall effect gitu karena darah menstruasi itu ada di dalam tubuh kalian, ditampung secara sementara gitu. Hmm. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga yang terjadi adalah kalian bisa-bisa waktu menstruasi kalian sholat.
karena nggak berasa kayak pas menstruasi. Ini it happens kayak to a lot of people ya. Kebanyakan orang itu Oh, malah cerita kayak, iya aku lupa aku sholat padahal menstruasi. saking nyamannya ya, nggak Ya kerasa. saking nyamannya, karena kering kan, kayak pakai celana Hmm. dalam tuh kering, nggak lembab, nggak apa gitu, nggak berasa kayak lagi menstruasi gitu. Jadi Hmm. kalau senyaman itu, benar-benar senyaman itu, dan banyak banget orang yang bilang kayak, gila kemana aja ini kan 20 tahun, kayak termasuk aku, gila kemana aja, kayak selama ini kita dihadapkan kayak, kalau kalian menstruasi itu nggak nyaman, gatel, lecet, sakit, nggak Hmm. enak gitu. Dan ketika kalian ada opsi lain seperti menstrual cup, itu wah gila sih, itu enak banget, dan itu life changing experience banget sih. Wow. Tuh. Padahal iya mungkin karena apa ya cara pemakaiannya tadi dimasukkan tadi mungkin banyak justru yang beranggapan oh nanti ngeganjel kurang nyaman padahal justru nggak kerasa pakai apa-apa ya malahan. Iya, 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 ya malah kayak aduh lupa deh pokoknya sampai bener-bener sampai lupa kalau lagi menstruasi. Oke. Ini tuh untuk kan orang tuh beda-beda ya aliran darah menstruasinya banyak atau enggak itu bisa ya untuk ukurannya cuma satu atau ada beberapa ukuran gitu? Ya, biasanya sih satu brand punya beberapa ukuran. Nah, kalau brand yang Hmm. kita carry di Sustaination itu mereknya Organic, dia punya Hmm. 3 ukuran. Nah, ada 3 ukuran. Yang pertama, yang paling apa sih banyak dibeli sama teman-teman itu ukuran A. Nah, ukuran A ini biasanya digunakan buat teman-teman yang belum menikah atau melahirkan secara sesar. Nah, ini Hmm. kapasitasnya adalah 25 mili, terus panjangnya itu sekitar 7 senti, 6,5 senti, 6,5 senti. Hmm. Jadi panjangnya 6,5 senti gitu. Nah, biasanya aku rekomendasiin ini untuk teman-teman yang ya belum nikah, terus kayak flow-nya nggak terlalu banyak gitu ya, Hmm. melahirkan sesar tapi flow-nya nggak terlalu banyak gitu. Kemudian ada size B ini lebih gede, jadi yang punya aku ini size B, jadi emang dia agak gede, dia 30 mili kapasitasnya, biasanya aku rekomendasiin untuk, oh ya, terus panjangnya ini 7 senti, Hmm. rekomendasinya adalah untuk teman-teman yang sudah melahirkan secara normal, jadi per vaginam gitu. Bisa Hmm. juga, tapi kalau misalnya teman-teman tuh sesar, terus kalian pakai IUD gitu. Nah, biasanya kalau Hmm. kalian pakai IUD itu kan flow-nya agak banyak tuh, agak deres. Iya. Nah, bisa juga nih pakai size B. Beberapa temanku kayak gitu. Jadi dia sesar terus IUD, jadi dia, udah aku pakai size B aja biar nampung lebih banyak darah. Hmm. Ada juga size mini. Nah, size mini ini buat teman-teman remaja yang usianya kurang dari 23 tahun. Tuh kecil banget. Ukurannya kecil sekali, kapasitasnya 17 mili. Kecil banget kok, kayak panjangnya tuh cuma 5 senti sekelingkingku gini. Jadi kecil banget dan Hmm. cocok banget buat teman-teman yang di bawah 20 tahun, masih kuliah, masih SMA, yang mau cobain gitu. Hmm. Merasakan menstruasi nyaman at early age, yang terlalu telat kayak aku. Iya, oh iya itu juga memang pertanyaan yang banyak ya kalau tentang menstrual cup ini banyak yang bertanya bisa dari remaja nggak sih atau kayak kalau masih virgin bisa nggak sih pakai menstrual cup gitu. Ternyata memang bisa ya gitu. Bisa, bisa, bisa. Well, tapi soal virginity ini kan sebenarnya konsep yang tergantung kamu tinggal di mana kan. Oh Keperawanan iya ini betul. sebenarnya konsep yang dianut sama budaya yang mana. Kebetulan Hmm. di budaya kita itu virginity itu adalah apa suatu hal yang sangat sakral gitu kan, ya kan di sini. Nah, tapi definisi virginity itu apa gitu kan? Hmm. Sebetulnya kalau kalian ini kan penetrasi kan, virginity adalah saat kelamin pria bertemu dengan kelamin wanita gitu. Itu mengakibatkan seorang wanita tidak perawan lagi gitu kan. Nah, ini kan Hmm. penetrasi, bukan penetrasi gitu, bukan alat Hmm. kelamin yang dimasukkan, melainkan ini medical device, alat kesehatan gitu Hmm. untuk mendukung menstruasi nyaman gitu. Nah, tapi kan kita ada stigma-stigma yang budaya kita itu kalau selaput darah robek itu jadi Hmm. tidak perawan gitu. Well, sebenarnya selaput darah ini kan gimana cara Iya, ngeceknya gitu iya, kan, betul, kayak betul. sebuah konsep yang apa ya, yang berbeda lah, setiap orang, setiap budaya tuh punya Hmm. konsep selaput darah yang berbeda. Bahkan ada wanita-wanita yang lahir tanpa selaput darah. Nah, apakah dia Hmm. jadi tidak perawan karena terlahir tidak tidak ada selaput darah? Ya enggak juga gitu kan, karena dia belum melakukan Hmm. penetrasi gitu kan, dan and so on so forth. Tapi kembali lagi, definisi keperawanan setiap orang ini kan berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa nggak nyaman gitu dengan memasukkan sesuatu ke dalam lubang liang serviks kalian
karena kalian belum menikah gitu kan, dan merasa jadi tidak perawan karena melakukan itu, dan don't do it gitu. Oke, iya notes. Jadi kalau si menstrual cup ini, oh ya tadi kan berbagai macam ukuran itu tadi ya. Jadi kalau asalkan kita memilih ukuran yang tepat, itu tidak akan menimbulkan kebocoran ya? Ya, Atau ya, ya. Enggak sih, jadi bocor dari menstrual cup itu sebetulnya ada banyak, dipengaruhi banyak hal. Yang pertama memang karena ukurannya nggak pas. Yang kedua masangnya nggak benar gitu. Jadi karena buru-buru gitu kan, vakumnya oh, terlepas atau miring gitu. Nah itu bikin bocor. Gitu hmm. sih biasanya karena dua itu. Nah, tapi Oh, biasanya juga kalau misalnya udah biasa gitu ya, biasanya sih butuh sekitar 3 sampai 4 kali siklus untuk terbiasa pakai. Jadi kalau misalnya hmm. setelah itu masih bocor ya mungkin nggak cocok gitu. Ada banyak sekali brand kok yang kita bisa cobain. Mungkin nggak cocok dengan ukurannya Organic Cup, yang di carry sama Sustaination, bisa pakai merek-merek yang lain juga yang ada di pasaran ya. Oh iya, tapi sebenarnya relatif tidak mudah bocor ya sebenarnya. Nggak kok, kalau bener pakainya sih nggak bocor. Nggak Oke. pernah bocor. Jadi itu untuk satu siklus itu pemakaiannya memang membersihkannya hanya ketika selesai pakai di hari itu dibuang, dibersihkan, atau ada perlakuan khusus nggak sih antar siklusnya? Misalnya udah selesai menstruasi nih. Hmm. Ya, kalau aku sih biasanya, jadi rekomendasinya adalah disterilisasi setiap selesai siklus atau sebelum siklus gitu. Jadi Oh, cara sterilisasinya gimana? Direbus pakai air hmm, mendidih selama 3 menit. Jadi setelah kamu selesai menstruasi, udah mm-mm. selesai nih, nggak keluar lagi dari haidnya, jadi bisa langsung si menstrual cup itu dibersihin pakai sabun yang mild, yang khusus untuk vagina dan tanpa fragrance. Nah, ini ada sabunnya namanya Organi Wash, itu bisa juga Hmm. dibeli di Destination. Kemudian bisa direbus selama 3 menit di panci khusus gitu ya, jangan dicampur Oh. pakai makanan gitu. Jadi beli aja panci kecil gitu, aku punya panci kecil yang kayak seukuran gini, itu buat khusus buat ngerebus Hmm. menstrual cup, direbus selama 3 menit, jangan ditinggal, karena tinggal lupa nanti menstrual cupnya jadi sobek karena gosong, Oh. panasan, dan segala macam. Jadi Heeh. kalian ngerebus tuh kayak harus di atas panci gitu, nggak boleh nyentuh dasar, karena kalau sentuh dasar nanti jadi rusak. Hmm. Beberapa alternatifnya sih kayak aku bisa jepit, bisa dikasih masukin ke dalam, kayak dijepit pakai garpu gitu, pokoknya jangan nyentuh dasar aja gitu ya. Hmm. Nah, terus habis itu udah selesai diangin-anginin, habis itu dimasukin dalam pouch. Kalau kalian belinya Organic Cup itu ada pouch kantun di dalamnya, jadi habis itu disimpan di tempat yang kering, jangan sampai di tempat yang lembab karena nanti bisa jamuran. Nah, nanti kalau Oke. misalnya kalian mau pakai lagi, nah itu bisa langsung Hmm. dipakai. Tapi beberapa orang memilih untuk mensterilisasi lagi. Nah, itu Oh. kembali lagi nggak apa-apa, terserah kalian nyamannya gimana. Oke, disterilisasi ya. Cukup di awal atau di akhir saja ya, atau Atau keduanya dua-duanya. gitu ya, Iya. atau keduanya. Oh iya. Oh tadi balik lagi ke kenyamanannya nih Teh Tias. Jadi kan banyak yang bertanya juga kalau misalnya apa ya, buang air kecil gitu misalnya kan kadang tuh suka ada kerasa tekanan. Apakah itu ngefek jadi kayak kedorong juga gitu? Enggak sih, enggak sih. Kalau misalnya kalian masangnya benar, Hmm. menstrual cup ini akan menimbulkan vakum di liang dinding serviks gitu. Oh Sehingga iya iya, iya. kalau kalian nggak ngeden banget gitu, biasanya sih Hmm. kalau mungkin kalau lagi pup, mungkin ya kalau lagi pup kasusnya lagi ngeden banget, nah bisa jadi dia agak keluar ya. Sekalian aja dibersihin, dibuang darahnya terus dipakai Oh. lagi gitu. Tapi kalau Mm-mm. cuman tipis sih jarang banget kejadian kayak dia sampai kedorong keluar. Yang sering kejadian biasanya sambil pup sih, karena kan kalau pup kita kayak gitu kan. Nah biasanya kalau ngeden itu dikeluar, karena cara Hmm. ngeluarin menstrual cup itu biar gampang itu juga dengan cara ngeden gitu, Oh justru gitu supaya dia caranya. turun gitu. Nah kalau udah turun kita bisa keluarin dengan gampang gitu. Oh iya Makanya iya, kalau iya. kita lagi pup terus ngeden ya bisa jadi dia agak keluar, nah itu sekalian aja dibersihin. Eh, oke. Iya jadi nyaman juga ya sebenarnya untuk walaupun kita beraktivitas sehari-hari juga gitu. Jadi kalau untuk aktivitas berat juga tetap terasa nyaman ya. Misalkan ada orang yang olahraga atau apa gitu ya. Bisa nyaman banget, nggak kenapa-napa, dan bisa berenang ya, karena kan darahnya tuh intak di dalam dan Oh, ditampung di dalam, jadi kalian nggak perlu lagi tuh menarik kayak nih. nggak bisa berenang gitu, takut ntar kalau Mm-mm. berenangnya jadi berdarah-darah gitu. Ini nggak akan terjadi kalau kalian pakai menstrual cup, karena kan ditampung Oke. darahnya di dalam kan.
Iya benar-benar. Benar nih tadi kata Tetias di awal life changing ya. Jadi yang tadinya Life changing. apa menstruasi tuh banyak mikir-mikir gitu ya. Aduh nanti gak nyaman ini gak nyaman itu gitu ya. Jadi penasaran nih pengen nyobain. Nah, terus terkait menstrual cup ini juga nih, tadi kan dibilangnya bisa sampai 10 tahun ya, Hmm. ketika kita merawatnya dengan baik gitu. Terus kalau Hmm. untuk menstrual cup sendiri, ketika kita memakai itu sudah cukup lama, ada nggak sih kayak ciri-ciri, wah ini sebetulnya udah perlu ganti nih gitu. Ya, aku belum di tahap sana sih, aku baru pakai menstrual Bagaimana? cup 3 tahun. Tapi biasanya kalau aku yang baca-baca itu biasanya dia kalau kayak ada baret, terus Hmm, sobek gitu sih. Biasanya ada perubahan-perubahan secara fisik yang bikin nggak nyaman, kayak gitu sih. Ada discoloration yang parah banget, yang nggak bisa hmm. hilang. Nah itu mungkin bisa diganti. Oke. Ya lama juga sih emang ya kalau 10 tahun itu lumayan banget. Itu kan Gadget aja bilangnya sih gak up to nyampe. 10 years gitu, cuman kan tergantung Oh, pemakaian gitu ya, bisa jadi kayak 5 tahun um, menstrual cup-nya ini udah waktunya ganti bisa juga sih. oke. Sama mungkin ada satu hal lagi nih Teh, kan kadang tuh ada yang bertanya kan ini tuh si darahnya tuh ditampung gitu ya. Mhm. Jadi terkadang tuh ada yang mengkhawatirkan ini ada kemungkinan nggak sih kayak balik lagi gitu darahnya gitu. Kan kalau misalnya pakai pembalut yang di sekali pakai atau tadi menstrual pad itu darahnya udah di luar gitu nih. Ini di dalam Mhm. selama berjam-jam gitu. Enggak sih, harusnya enggak ya. Aku bukan dokter sih, so kayaknya kurang cocok kalau aku yang jawab karena itu butuh pengertian lebih lanjut soal anatomi tubuh. Tapi setahu aku sih enggak lah, masa darah Hmm. menstruasi balik lagi gitu kan. Kecuali kita kayak handstand dalam waktu yang lama mungkin I don't know gitu. Cuman enggak kok, enggak kembali lagi. Oh, oke. Sama oke terakhir nih kayaknya wah, banyak nih menstrual cup pertanyaannya. Kalau untuk menstrual cup ini selama misalnya Teh Tias berpengalaman pakai gitu ya kalau misalnya kan tadi penggunaannya 8 12 jam ya Teh ya Sampai sampai 12 jam, sampai sampai ya, 12 jam. tergantung flow. Oke, Nanti pernah kalau ada gak yang sih? flow-nya deras banget terus nggak nyampe 12 jam, ada yang sebel nih sama aku ntar. Katanya sampai 12 jam gitu ya. Ya kalau aku bisa sampai 12 jam karena flow-ku nggak Hmm. terlalu heavy gitu. Untuk 30 mili itu aku bisa 12 jam. Oh iya. Nah, kalau misalnya nih pas tengah-tengah, kalau tadi kan menstrual pad itu ketika traveling kita bisa bawa pouch yang apa anti air gitu ya. Nah, kalau pernah nggak sih teh kayak lagi traveling nih kayaknya wah perlu ganti nih dan itu ribet nggak sih gitu ketika pakai menstrual cup ini ganti di tidak di rumah gitu. Oke, yang pertama yang perlu digarisbawahi adalah kalau aku lagi menstruasi, I prefer not to travel sih sebenarnya karena itu aku nyusahin diri sendiri ya kan gitu. Jadi aku memilih untuk tidak kemana-mana sih, apalagi lagi pandemi. Cuman dulu kalau misalnya aku lagi menstruasi, aku nggak kemana-mana karena kan itu ya ngapain gitu kan, pakai pembalut sekali pakai juga ribet gitu kan. Iya Nggak usah betul. ngomongin menstrual cup, kita kalau lagi traveling terus kita lagi apa namanya pakai pembalut sekali pakai terus kita perlu ganti-ganti di toilet itu kan sebenarnya juga ribet gitu. Jadi kalau lagi Mm, menstruasi ya memang ribet gitu. In general mau pakai apapun pembalut sekali pakai ataupun yang alternatif ya in general memang ribet. Jadi aku memilih untuk tidak traveling. Tapi kalau memang perlu banget nih traveling gitu ya, ya kalau menurutku nih menstrual cup sebenarnya nggak susah asal kalian punya akses air bersih karena kalian mm, bisa kayak cleaning aja pakai air minum gitu ya. Pokoknya air bersih aja gitu udah bisa ini sih. Kalau misalnya kalian nggak ada air bersih, kalian bisa pakai tisu gitu ya. Tisu mm. namanya organ wipes gitu. Ini bisa dipakai kalau misalnya kalian dalam keadaan darurat. Aku sendiri nggak pernah pakai ya karena ya itu karena aku nggak pernah berpergian kalau lagi menstruasi karena buat Mm. apa sama-sama ribet gitu kan. Iya betul Tapi betul. kalau lagi keadaan darurat ya bolehlah. Nanti ketika kalian udah ada akses air bersih, terus ada di hotel lebih nyaman gitu, bisa di cleaning, bisa dibersihin lagi gitu. Oke, iya. Jadi ya sebenarnya in general sih emang repot ya gitu. Tapi ya ini banyak poin plusnya gitu ya, Teh ya. Hmm, hmm, hmm. Oke, menarik banget nih. Nah, selain menstrual cup dan juga yang produk sebelumnya kita bahas, ada lagi nggak ya, Teh? Eh, Alternatif Ada produk satu lain? lagi, ada satu lagi temennya menstrual cup. Nah ini menarik banget, namanya menstrual disc. Cuman Hmm. harganya satu mahal banget dan dua belum available di Indonesia gitu. Jadi kayak limited banget toko yang
kayaknya nggak ada deh, belum ada yang resmi berjualan di Indonesia, jadi memang harus masih impor. Nah ini aku keinget 3 tahun yang lalu aku bawa Organic Cup ke Indonesia, itu masih awam banget, orang-orang di sini masih nggak, aduh apa itu menstrual cup. Kayak sekarang orang lebih menerima lah kehadiran menstrual cup. Nah ini ada yang konsep baru namanya menstrual disc. Ini agak bentuknya itu kayak cawan kayak menstrual cup sih, tapi dia bentuknya kayak cekungan gini, terus dia pasangnya agak lebih ke atas lagi. Nah aku suggest kalian naik level ke sini kalau udah pakai menstrual cup sih, karena ini mungkin agak lebih susah masangnya atau gimana karena lebih gede juga. Aku sendiri belum pernah coba sih, tapi aku penasaran. Cuma ya itu shippingnya jauh banget, kayak dari Jerman, dari Eropa lah basically dia. Jadi ya belum sih, aku belum pernah cobain. Kalau teman-teman udah ada yang pernah cobain menstrual disc, do let us know gimana pengalamannya. Kalau menurut temen aku sih ada yang pernah nyobain menstrual disc, itu life changing banget, lebih enak daripada menstrual cup. Makanya aku curious banget. Wah, tadi aja padahal udah dibilang nyaman banget ya menstrual cup. Ya, yang bikin beda sama menstrual cup, menstrual disc ini punya fitur namanya auto dump. Jadi nggak perlu dikeluarin, darahnya bisa ngucur sendiri. Nggak ngerti gimana caranya, kayak lagi pipis gitu, terus kalau kalian jongkok tuh dia bisa auto dump. Jadi si darahnya bisa keluar sendiri, terus dia nanti katupnya ke gitu lagi, ke atas lagi gitu. Buat sebagian orang ada auto dump ini, jadi menarik banget. Jadi kayak wow. Iya, tapi belum ada ya di belum pernah Indonesia. cobain sih. Oke. Iya. Wah, menarik banget nih, gak kerasa nih kita udah berbincang cukup lama dan banyak banget nih yang udah dibahas tentang produk alternatif dari pembalut sekali pakai nih. Nah, jadi ternyata memang banyak dan justru poin plusnya juga banyak ya gitu. Tidak hanya masalah lingkungan saja, tapi juga nyaman juga gitu ya. Dan baik untuk kesehatan tadi ya. Karena kalau yang menstrual cup tadi ini juga tidak menimbulkan iritasi ya Teh ya, karena silikonnya medical grade tadi. Betul. Menarik banget nih. Jadi bagi teteh-teteh semua yang sedang menyimak, mungkin jika penasaran produk-produk ini tadi yang sudah kita bahas juga tersedia di Sustaination ya Teh Tias? Betul. Kecuali yang menstrual disc ya. Oh iya, oke. Menstrual disc belum ada. Siapa tahu di sini banyak yang ngejapri Teh Tias. Iya kan Teh? Di Sustaination gitu. Kalau Iya, banyak yang jadi. request mungkin bisa aku usahakan. Nah tuh ya, silahkan diserbu Sustaination ya. Gitu. Nah, jadi produk-produk tadi juga bisa kita temukan di sana dan barangkali mau coba-coba juga gitu ya. Menarik sekali nih Tatias perbincangan kita kali ini. Tidak terasa ya sudah kita bahas tadi sudah 4 produk ya Teh berarti total alternatifnya gitu. Jadi bisa menimbang-nimbang mungkin nih yang menyimak di rumah nih lebih cocok yang mana nih ya kira-kira untuk saya gitu. Ya. Betul. Iya, jadi terakhir nih Teh ada pesan-pesan kah gitu untuk perempuan-perempuan di luar sana nih terkait balut sekali pakai dan alternatifnya. Iya, aku mau mengulangi messageku dari video yang pertama. Jadi perempuan itu, wanita itu adalah makhluk yang sangat unik gitu. Kita tuh beda, kita tuh unik dengan kodrat kita sebagai wanita adalah menstruasi gitu ya. Itu bukan sebuah kekurangan menurut aku, tapi itu sebuah keunikan yang kita harus embrace untuk mengenali tubuh kita dengan lebih baik. Dan kita itu sebagai wanita itu we deserve a comfortable period gitu. Kita berhak mendapatkan menstruasi yang nyaman, jauh dari kata menjijikkan, jauh dari kata iritasi, lecet, gak nyaman, bau, lembab, dan segala macam. Dan ini tuh bisa kalian dapatkan ketika kalian beralih ke alternatif-alternatif produk menstruasi yang bisa dipakai ulang, yang reusable products. Selain ini lebih ramah lingkungan, itu lebih nyaman, jauh banget, bagus untuk kesehatan kita dan kesehatan masyarakat, dan pastinya lebih hemat. Jadi dicoba aja dulu, mulai dari yang paling simple kayak menstrual pad atau pembalut kain. Nanti kalau misalnya ada rezekinya dan merasa siap, bisa naik tingkat ke menstrual cup. Oke, wah iya nih. Jadi coba aja dulu ya Teh ya, jangan ragu-ragu untuk coba dulu. Oke, jadi terima kasih ya Teh Tias atas sharingnya di TBMH TV. Semoga Sama-sama.
Semoga ada kesempatan lain nih buat ngobrol-ngobrol. Ya banyak banget nih hal menarik yang bisa diobrolin bareng Teh Tias nih. Dan juga Iya. teman-teman lain yang sedang menyimak juga mungkin bisa share ya pengalamannya. Siapa tahu ada yang sudah menggunakan menstrual cup gitu ya atau menstrual pad bisa share pengalamannya di kolom komentar. Oke, sekian dulu perbincangan kita kali ini bersama Teh Tias. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.